Nah, soal nomor 1 nih, kalian diberikan sebuah teks informasi tentang Python. Kemudian ingat langsung baca soalnya terlebih dahulu. Di sini Kak perintahnya adalah memberi tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai informasi pada bacaan di atas. Oke, di sini silahkan dibaca dulu. Python Energy merupakan independent power producer terbesar yang beroperasi di Indonesia. Saat ini Python Energy memiliki dan mengoperasikan 3 pembangkit listrik tenaga batu bara di Kompleks Python Power di Jawa Timur dan memberikan 2045 MW tenaga listrik kepada PT PLN, yang kira-kira 6% dari total kapasitas terpasang di Pulau Jawa. Python Energy menghasilkan sekitar 13.500 gigawatt per hour listrik per tahun, yaitu menjumbang sekitar 10% dari konsumsi listrik tahunan di Pulau Jawa. Baru kalian antara pertanyaan dan jawabannya, pernyataan dan ininya. Oke, nah di sini Bu sudah uraikan nih. Di sini yang pertama, Python Energy memberikan 0,6 dari total kapasitas tenaga listrik terpasang milik PT PLN Persero Pulau Jawa. Nah, di sini di garis bawahi adalah 0,6. Di teks itu terdapat 6%. Kalian cari aja 6% itu berapa kalau dijadikan desimal. Ingat caranya. 6% dijadikan per 100 saja dulu. Nah, caranya ingat kalau udah per 100, ini kan nolnya 2 di bawah, berarti nanti akan ada 2 angka di belakang koma. 0,06. Harusnya 0,06 dari total kapasitas, bukan 0,6. Jadi pernyataan yang nomor 1 adalah salah. Yang kedua, Python Energy memberikan 0,06 dari total kapasitas tenaga listrik terpasang milik PT PLN Persero di Pulau Jawa. Nah, kalau ini sudah benar ya. Kalau ini sudah benar nih 0,06. Seperti yang kalau ini kan 0,6,
0,06 jelas salah, tapi yang pernyataan 2 adalah benar, 0,06. Kemudian yang ketiga, Python Energi memberikan 3/5 dari total kapasitas tenaga listrik terpasang PT PLN Persero di Pulau Jawa. Nah, seharusnya tadi kan 6% nih yang jadi catatan kita. 6% ini kalau dijadikan bilangan pecahan 6/100. Artinya kalau disederhanakan lagi sama-sama dibagi 2 akan menjadi 3/50. Bukan 3/5. Jadi pernyataannya adalah salah juga yang nomor 3. Lanjut. Nah, Ibu terus berikan teksnya di sini untuk mengingatkan. Nah, Python Energi menyumbang sekitar 1/10 dari konsumsi listrik tahunan Pulau Jawa. Di sini 1/10, sedangkan persentasenya berapa yang diberikan nih? Menyumbangkan 10% dari konsumsi listrik. Nah, 10% kalian uraikan dulu ke pecahan. 10/100. Disederhanakan lagi, sama-sama coret nolnya 1, itu akan menjadi 1/10. Berarti pernyataannya adalah benar. Yang terakhir, Python Energi menyumbang sekitar 0,01 dari konsumsi listrik tahunan Pulau Jawa. Nah, yang tadi 10% ini kalian rubah menjadi desimal. Jadi, di sini kalian harus sudah bisa mengubah persentase ke pecahan atau pecahan ke desimal. Apalagi kalau puluhan udah gampang, udah. Nah, ini kan udah 10%, 10/100, dicoret nolnya 1, itu jadi per 10. Karena udah 1/10, otomatis ada satu angka di belakang koma. Karena di atasnya 1, berarti otomatis jawabannya 0,1. Berarti benarkah pernyataan di atas? Jelas salah. Harusnya 0,1, bukan 0,01. Pernyataannya salah. Lanjut. Oke. Nah, ini soal berikutnya nih. Ada suatu teks di sini masih tentang ini ya, listrik ya. Jadi ada sebuah penerangan lampu pijar nih, menggunakan yang ada lampu pijar. Kalian langsung aja fokus ke ini, ke tabel. Ada lampu pijar, ada yang jenis CFL dan juga LED. Masing-masing mempunyai kesetaraan. Misal di sini cara bacanya nih, lumen yang 440, pijarnya 40 watt. Artinya lumen yang 450 ini setara dengan pijar 40 watt dan CFL 12 watt setara dengan 40 watt. LED yang 7 watt juga setara dengan CFL 12 watt dan pijar 40 watt. Artinya dari kiri ke kanan di tabel ini menunjukkan bahwa data itu setara. 700 setara dengan 600 watt di pijar, kemudian 60 watt setara dengan 18 watt di CFL, 18 watt setara dengan 10 watt di LED. Nah, di sini juga digarisbawahi nanti, karena kan ada beberapa pernyataan. Ingat, kalian baca dulu pernyataannya, baru nanti ke soal. Ini karena Ibu udah baca, jadi langsung Ibu uraikan. Di sini dikatakan yang digarisbawahi adalah yang 40 watt 800, kemudian 60 watt itu akan menghabiskan 1.200 per hari. Nah, pertanyaannya silahkan kalian centang pada pernyataan yang benar ini ya. Oke. Nih, tentukan pernyataan yang benar, kemudian berikan tanda centang. Berarti kalian akan disuruh memberikan tanda centang pada kolom yang kosong ini sesuai dengan pernyataan yang ada di sebelah. Nah, di sini. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan lagi soalnya, tabelnya tadi, kesetaraannya berapa antara LED, CFL, pijar, dan lumen. Serta di sini yang paling penting adalah per wattnya. Nih, 40 watt itu 800, yang 60 1.200. Ini yang paling penting informasinya. Jadi yang pertama, yang harus kalian cari adalah per wattnya berapa. Biar gampang nanti untuk menyelesaikan pernyataannya di bawah. Nah, jadi per wattnya dulu kalian cari nih, kayak biaya pemakaian per watt.
Yang tadi itu kan 40 watt 800, udah dibagi aja 800 rupiah dibagi 40 watt 20. Nah, ternyata yang 60 juga sama, berarti bisa disimpulkan dalam menghabiskan jadi bisa disimpulkan intinya 1 watt itu menghabiskan 20 rupiah. 1 watt akan menghabiskan uang sebesar 20 rupiah. Oke, langsung ke pernyataan pertama. Nah, di sini pernyataan pertama, jika ia mengganti dengan satu lampu pijar 40 watt dengan lampu CFL, ia berhemat 240. Oke, maksudnya adalah jika si bapak mengganti lampu yang 40 watt dengan CFL, dia akan menghemat uang, artinya akan bersisa uangnya 240. Oke, kita lihat di sini. Nah, yang 40 watt ternyata yang CFL setara dengan 12 watt. Karena tadi per wattnya udah 20, udah tinggal dikali aja. 12 dikali 20 itu sama dengan 240. Sekarang tinggal dikurangi. Yang 40 tadi kan 800 ya. Nih. Sekarang hemat biaya adalah yang tadi 40 watt menghabiskan 800. Dan setelah dihitung ternyata menggunakan CFL cuma 240. Hematnya harusnya 560, bukan 240. Berarti pernyataan yang nomor 1 salah, tidak usah dicentang. Yang kedua, jika ia mengganti satu lampu pijar 40 watt dengan lampu LED, ia akan berhemat 660 per hari. Caranya sama. Tadi sudah dicarikan 20 rupiah per wattnya, jadi tinggal disamakan aja. Yang 40 watt itu jika diganti LED, dia akan menjadi berapa watt? Ternyata 7. Nih, di sini 7. Jadi langsung aja 7 dikali 20 itu sama dengan 140. Ini LED ya, sorry, ini harusnya LED, bukan CFL. Yang 7 watt, ini perhitungannya sudah benar ya. Di sini LED 7 harusnya. Karena LED 7 ini ya. Nah, LED 7. Hemat biaya listrik adalah biaya lampu yang 40 watt dikurang biaya LED 7 watt. Jadi hasilnya adalah 660. Berarti pernyataan ini adalah benar. Ke pembahasan selanjutnya, pernyataan nomor 3. Soalnya tetap Ibu tampilkan. Oke, nah nomor 3 di sini. Satu lampu 60 watt. Ya Allah, salah lagi. Satu lampu 60 watt ini akan berhemat 1.000 rupiah per hari. Nah, sekarang kita lihat 60 watt menghabiskan 1.200. Sedangkan ini yang 60 ya, yang benar ya. Ini 60 watt setara dengan LED 10. Ini udah benar. Nah, jadi LED-nya harusnya ini LED. LED yang 10 ini akan menghasilkan, ya Allah salah ini. Jika ia mengganti dengan lampu pijar, oke, note. Nah, otomatis di sini yang 60 watt kita lihat 10 ya. Harusnya di sini yang 10. Nih, Ibu kasih catatan. Harusnya di sini 10 dikali 20. Harusnya di sini 200. Nah, sini udah bener nih. Yang ini sudah benar ini. Jadi 1.200 dikurang 2.000 adalah 1.000. Berarti pernyataan ini adalah benar. Dicentang kalau udah benar. Nah, yang kedua, di sini jika ia mengganti semua lampu menggunakan CFL, ia berhemat 1.960. Oke, di sini dilihat. Nah, Pak Iwan di depan di soal yang di depan sudah dijelaskan Pak Iwan itu menggunakan dua lampu yang 40 watt dan juga 60 watt satu buah. Jadi tinggal dikalikan saja semuanya diganti dengan LED. Di sini Ibu sudah uraikan. Nah, ini yang 60 satu buah 1.200, yang 40 watt itu dikali 2 ya, semuanya ada 2 berarti 1.640 kali 20 kali 2. Nah, ini nih sama dengan 1.600 totalnya jika dia menggunakan lampu pijar itu 2.800. Tapi kalau dia menggunakan
lampu CFL, ini CFL ya, bukan LED, sorry, CFL. CFL itu yang 40 setara dengan 12, yang 60 setara dengan 18. Kalian tinggal kali aja udah sesuai dengan jumlahnya masing-masing. Yang 12 otomatis 2. Nih, nanti totalnya adalah 840. Nah, hematnya berapa? Tinggal dikurangi. Ternyata jawabannya 1960. Berarti pernyataan yang kedua, yang keempat juga benar. Centang. Nah, ini. Jika ia mengganti menggunakan lampu LED, ia berhemat 1660. Sama nih. Cuma yang tadi CFL, yang sekarang adalah LED. Tinggal diganti saja. Ingat, tadi kan udah Rp20 tuh per wattnya. Tinggal dikalikan saja. Nah, nih. Yang lampu LED 7 watt 2 buah, 7 kali 20 kali 2, Rp280. Kalau LED 10 watt, 10 kali 20 kali 1, itu Rp200, totalnya adalah 480. Sekarang hematnya berapa? Tinggal dikalikan. Tinggal dikurangi 2.800 dikurang 480, hasilnya adalah 2.320. Sedangkan di pernyataan yang dinyatakan adalah 1.660. Berarti pernyataan ini adalah salah, tidak usah dicentang. Karena perintahnya kan centang yang benar. Lanjut anak-anak. Oke, nah di sini perhatikan diagram di bawah ini. Oke, ada diagram. Langsung ke pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaannya jumlah konsumsi listrik untuk penerangan jalan umum di Indonesia selama tahun 2010 ke 2012. Udah fokus saja ke tahun 2010 sampai ke 2012. Nah, di sini tinggal ditambahkan saja jumlahnya berapa yang dihabiskan. Nah, di sini ya, karena di sini yang di belakang ada 2 angka sama, otomatis berarti kalian tetap menambahkan yang di belakang. Oh, ini Bu harusnya di ini ya, agak ke belakang nih. Yang tahun 2010 sama 2011 harusnya agak ke belakang. Yang 0, 8 sama 4 dia sedadar. 2 belakangnya adalah 2, 0 tambah 8, 8, 8 tambah 4, 12. Berarti belakangnya 2. Fokus berarti ke C dan juga ke D. Kemudian yang kedua aja dilihat. Tadi disimpan berapa? 1 kan? 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 9, 17. Otomatis yang di belakang A7. Udah, karena hanya 2 yang dibuktikan, pasti jawabannya adalah D. Ini akan menyimpan waktu kalian yang banyak. Jadi harus pintar-pintar nyari trik. Tapi karena ini latihan, kalian harus kerjakan semuanya. Nanti kalau udah pas ketika tes, nah pakai triknya. Oke, masih dari soal yang tadi, sekarang kalian disuruh untuk memberikan tanda centang pada kolom setuju dan tidak setuju. Ini udah langsung jawabannya ya. Kita langsung aja. Konsumsi listrik untuk penerangan jalan umum di Indonesia selalu mengalami kenaikan. Nah, pasti ini dibuktikan nih, dibuktikan dengan diagramnya. Diagramnya selalu naik, naik. Jangankan diagram, di sini kan udah ada angka. Jadi angkanya pun semuanya naik dari tahun 2004 sampai 2012. Berarti pernyataannya harus disetujui. Kemudian yang kedua, konsumsi listrik terendah 429 GW. Nah, sebenarnya ini caranya mencari adalah kalian perhatikan diagramnya. Kira-kira antara diagram 1 dan 2 yang perbedaannya paling dikit atau paling jauh yang mana? Nah, di sini Ibu sudah lihat itu antara 2008 sampai 2008 dan juga 2007. Nah, jarak antara keduanya nih, perhatikan aja jarak antara keduanya nih. Kira-kira yang paling sedikit itu yang dicari. Nah, ini nih, itu yang dicari. Ini agak bengkok ya. Nah, yang perbedaannya paling sedikit. Di sini Ibu sudah mencari, ternyata yang perbedaan paling sedikit adalah 2007 dan 2008. Dan ternyata benar, hasilnya adalah 429. 29 berarti di sini pernyataannya
Benar. Kemudian yang ketiga, kenaikan listrik tertinggi adalah 723. Tadi kan Ibu udah garisinnya perbedaannya. Nah, perbedaan yang paling tinggi di sini adalah terdapat pada 2011 dan 2012. Ternyata bedanya itu adalah setelah dikurangi 846, sedangkan yang di pernyataan 723 gigawatt per hour. Otomatis pernyataan ini sudah tidak benar, berarti kalian centang tidak setuju. Nah, di sini. Yang keempat, perkiraan konsumsi listrik pada tahun 2013 adalah 11.400. Karena di sini di dalam diagram itu terus naik dari tahun 2004 sampai 2012, bahkan 2012 sudah mencapai 10.694. Jika kita prediksi di setahun setelahnya 2013, otomatis masih mungkin 11.400 kan? Berarti beda, dihitung aja bedanya nanti berapa. Berarti pernyataannya disetujui. Masih mungkin naik karena kan di sini dinyatakan naik terus dari diagram. Kemudian yang nomor 5, perkiraan konsumsi listrik pada tahun 2018 12.000. Nah, dari 12.000 ke 1069 itu hanya beda 1.306 ya. Berarti sangat ini di sini kalau seandainya 2013 saja sudah mencapai 11.400 diperkirakan sesuai pernyataan yang nomor 4, berarti 2018 harusnya lebih banyak daripada 12.000. Di sini naiknya hanya sedikit sekali, sedangkan rata-rata naiknya 200-an ke atas. Kalau 200 kali 8 saja sudah misalkan 300 lah, 300 kali 8, 8 kali 3, itu aja udah 2000-an, sekitar 2000-an lah harusnya. Nah, otomatis kalau menurut Ibu ini dijawab tidak setuju karena tidak sesuai, terlalu sedikit naiknya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau di Oke, soal selanjutnya. Nah, di sini adalah masih tentang listrik juga. Nah, cuma di sini kalian diberikan suatu teks, kemudian di sini ada rincian tabel. Nah, di sini kalian disuruh menjodohkan di sini. Nah, jodohkan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penggunaan berikut. Oke, tadi soalnya sudah, di sini langsung Ibu bahas di soal yang pertama, itu pada pukul 7 sampai 8 aktivitas di rumah antara lain mencuci dan memasak. Ibu sudah tebelin, ada alat elektronik yang selalu hidup menggunakan listrik antara lain kulkas, rice cooker, untuk menghangatkan dan lampu 10 watt. Pada siang hari AC dinyalakan. Pada malam hari sebelum jam 21 semua lampu dalam keadaan menyala. Karena ini masih pagi dan otomatis yang tetap menyala adalah kulkas dan juga lampu 10 watt. Rice cooker menghangatkan berfungsi enggak? Tidak, karena di sini posisinya sedang memasak nasi. Kita ini Ibu udah dirincikan. Nah, jadi tinggal ditambahkan aja setiap daya sesuai dengan tabel yang sudah disiapkan. Oke, di sini karena sedang melakukan mencuci, otomatis memakai mesin cuci, kemudian memasak nasi. Nah, rice cooker berarti ya, rice cooker yang memasak, otomatis menghangatkan kan tidak ada, karena waktunya juga cuma 1 jam. Lampu 10 watt, nah mungkin hanya menghabiskan daya 10 watt. Dan juga yang tetap adalah kulkas. Kulkas itu menghabiskan 75 watt. Dan di total 635 watt. Maka jawabannya adalah yang nomor 2, C, 635 watt. Nah, nanti ditarik panahnya. Oke, nah selanjutnya ini yang pernyataan kedua. Pada pukul 13.00 sampai 14 ini udah termasuk siang ya. Jadi kalau udah siang AC-nya akan menyala. Nah, AC-nya menyala. Jadi yang dinyalakan di sini adalah menyetrika
sambil menghidupkan kipas angin dan juga menonton televisi. Otomatis yang tetap dulu, yang tetap kulkas, lampu, kemudian karena AC siang berarti AC dinyalakan, menghangatkan juga tetap, karena kan posisinya tidak memasak, sudah memasak paginya. Kemudian yang dipakai setrika, kipas angin, dan televisi. Totalnya adalah 715 dan jawabannya adalah yang 700, oh sorry, harusnya 715 ya, itu salah tanda panahnya. Kemudian yang ketiga, pukul 19 sampai 21. Aktivitas di rumah antara lain menonton televisi dan belajar, bekerja dengan komputer. Ditulis saja dulu komputer, televisi berapa. Yang tetap adalah kulkas dan menghangatkan. Oke, yang jadi catatan, kenapa di sini lampunya 150 watt? Nah, karena pada malam hari, nah di sini kan jam 7 sampai jam 9 ini kan posisinya sudah malam. Otomatis lampunya akan menyala, lampu rumah, dan menghabiskan 150 watt. Totalnya adalah 470. Oke, berikutnya. Soal berikutnya. Nah, di sini ada nih. Di sini tentang COVID, kemudian ada beberapa pernyataan yang dinyatakan oleh seseorang. Ada 4 kondisi. Yang pertama, jika dia OTG membawa virus dan tidak menggunakan masker, akan terkena 100% akan tertular. Kemudian nih, sakit pakai masker, kemudian kelompok rentan tidak memakai masker, maka potensi 70. Kemudian di sini pakai masker, orang sakit tidak memakai masker, sementara orang sehat tidak memakai masker, maka potensi 5%. Kemudian jika keduanya, artinya orang sakit sama orang yang sehat memakai masker, itu hanya 1,5%. Nah, di sini ada orang-orangnya nih. Ada Alfian, Budi, Dika, Gemala, Hasim, Janet. Nah, kemudian ada kondisi-kondisinya. Nah, di sini kalian disuruh mencentang nih. Berdasarkan resiko yang paling besar tertular virus. Diberikan centang. Nah, di sini kondisinya sudah Ibu kasihkan. Nah, jadi kalian uraikan saja dulu. Dari tabel ini uraikan dulu berapa persen kira-kira resiko tertularnya. Di sini Ibu udah uraikan. Alfian dia sehat dan memakai masker itu tingkat 4 termasuk 1,5%. Budi sehat tidak memakai masker 5% tingkat 3. Dia termasuk tingkat 3 nih Ibu tambahin kolom. Dika rentan sakit memakai masker 70 ya karena dia dalam kondisi sakit. Gemala rentan sakit tidak memakai masker 70 juga karena dia dia sakit dan tidak memakai masker. Hasim sehat memakai masker tingkatnya adalah 1,5%. Kemudian Janet sehat tidak memakai 5%. Dia di tingkat 3. Jadi kalian ini aja urutkan aja dulu Gemala, Dika, Budi, Janet, Alfian, dan Hasim. Nah, setelah diurutkan seperti ini, baru kalian pilih di jawabannya. Nah, di sini sayang ya, tidak kelihatan. Oke, Gemala, Dika, Budi, Alfian. Kita lihat. Gemala, Dika, Budi, Alfian. Benar berarti. Ini benar. Ini benar. Kemudian Gemala, Dika, Hashim. Benar. Yang nomor 2 juga benar. Kemudian yang nomor 3 Gemala, Dika, Janet, Hasim. Gemala, Dika, Janet, Hasim. Benar. Yang keempat, Gemala, Budi, Dika, Alfian. Gemala, Budi, Dika. Nah, ini udah salah nih. Harusnya Dika dulu, baru Budi. Ini udah salah. Nah, Gemala, Dika, Budi, Hashim. Gemala, Dika, Budi, Hashim. Nah, ini benar nih. Nah, berarti yang salah hanya nomor